Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Santri-santri kelas 6 semuanya, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di pelajaran PAI dengan tema beriman kepada qada dan qadar. Silakan santri semuanya agar dapat menyiapkan buku PAI-nya, yaitu pada halaman 45. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan santri-santri semuanya di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kalau sudah disiapkan, Pak Amir pada kesempatan kali ini mungkin hanya akan singkat saja untuk memberikan materinya, tidak sampai selesai ya, karena kita baru saja PTS kan, tentunya masih capek, masih bosen dan seterusnya ya. Tapi karena agar selesai materinya, makanya walaupun setelah PTS Pak Amir tetap sedikit-sedikit menyampaikan materi. Oke ya santri semuanya, kita berangkat dari pengertian terlebih dahulu, yaitu pengertian qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Rukun iman ada 6. Yang keenam, iman kepada takdir Allah atau qada dan qadar. Itu yang pertama yang perlu santri ketahui. Jangan sampai nggak tahu ya. Kemudian apa itu qada? Secara bahasa qada, kata qada itu artinya ketetapan atau keputusan. Itu arti dari kata qada secara bahasa. Kemudian secara istilah pengertiannya apa itu qada? Yaitu ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua makhluknya, termasuk kita manusia, sebelum semua makhluknya diciptakan. Ulangi ya, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua makhluknya sebelum semua makhluknya diciptakan. Jadi sebelum semua makhluknya diciptakan, inilah yang disebut dengan zaman azali, zaman yang belum ada makhluk, yang hanya adalah Khalik, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat-ingat ya, zaman azali adalah zaman sebelum ada makhluk, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang Khalik, pencipta makhluk. Itu pengertian dari zaman azali. Kemudian ketetapan ini atau qada ini dituliskan dalam kitab yang disebut kitab Lauh Mahfud. Kitab yang menuliskan, yang berisi ya segala sesuatu tentang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada di situ. Jadi sebelum makhluknya Allah, sebelum Allah menciptakan makhluknya, sudah membuat tulisan di dalam kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfud, sudah tertulis di situ. Tentunya yang menulis di Lauhul Mahfud, di Lauh Mahfud itu ya bukan Allah, tetapi adalah pena atau kolam, atau qalamun atau pena ya di dalam bahasa Arab. Jadi makhluk yang pertama diciptakan Allah itu namanya pena atau kolam. Ini nanti yang menuliskan segala sesuatu yang disebut dengan qada di dalam kitab yang disebut dengan Lauh Mahfud atau Lauhul Mahfud. Paham ya santri semuanya ya? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pertama-tama menciptakan pena atau disebut dengan kolam.
kan di dalam bahasa Arab qalamun gitu. Kemudian ini nanti yang menuliskan yang disebut dengan qada, ketetapan Allah kepada semua makhluknya sebelum makhluknya diciptakan. Menuliskannya di mana? Di dalam kitab yang disebut Lauhul Mahfuz. Paham ya santri semuanya ya? Mudah kok, enggak terlalu susah. Yang penting diingat-ingat ada kolam, ada Lauhul Mahfuz. Kolam yang menuliskan, Lauhul Mahfuz sebagai kertas atau buku untuk menulis. Yang dituliskan adalah qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya santri semuanya ya? Contohnya qada apa saja yang sebelum makhluk diciptakan itu sudah diputuskan bahwa contohnya semua yang bernyawa akan mati. Ini sudah keputusan Allah. Semua makhluknya mendapatkan rezeki. Ini juga sudah keputusan Allah. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Ini juga sudah ketetapan Allah. Ada hitam, ada putih dan seterusnya. Laki-laki, perempuan, semuanya berpasang-pasangan dan lain-lain ya yang kita dapat pahami lah. Itu beberapa contoh mengenai qada. Sekarang kita lanjut ke qadar. Qadar secara bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Beda ya. Kalau qada itu ketetapan atau keputusan, kalau qadar itu ukuran atau takaran atau ketentuan begitu. Contohnya begini, misalnya Pak Amir menyuruh membelikan es. Santri belikan Pak Amir es begitu. Ini namanya qada. Kalau diibaratkan ya, diumpamakan ini namanya qada. Kemudian yang santri belikan ternyata adalah es jeruk. Lah ini namanya qadar karena sudah esnya es jeruk. Begitu ya santri semuanya, mudah dipahami ya. Qada itu masih umum begitu. Kalau sudah terjadi namanya qadar. Ya, Pak Amir ulangi penjelasan qadar. Secara bahasa artinya ukuran atau ketentuan, secara istilah itu ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada diri makhluknya. Yang telah terjadi pada diri makhluknya. Ya tadi seperti Pak Amir contohkan, kalau diibaratkan misalnya Pak Amir menyuruh santri beli es, ini namanya qada. Kemudian yang dibelikan ternyata adalah es jeruk, ini namanya sudah menjadi qadar. Itu ya santri semuanya ya. Contohnya qadar apa? Contohnya sebab dan hari meninggalnya seseorang. Contohnya sebab meninggalnya seseorang karena misalnya penyakit diabetes, stroke dan seterusnya, itu sebab. Kemudian meninggalnya misalnya hari Senin, hari Jumat, ini namanya qadar. Tetapi kalau qada itu semua makhluknya Allah itu mengalami mati, ini namanya qada. Tapi ketentuan harinya misalnya hari Senin, hari Jumat jam 12 misalnya, atau karena sakit diabetes, stroke, ini sudah masuk ke qadar. Paham ya santri semuanya? Memang agak-agak mirip, tetapi perbedaannya kalau mau memahami santri pasti paham. Misalnya kan qada, misalnya qada, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki. Kemudian rezekinya seseorang, misalnya Pak Amir, Sultan misalnya ya, penghasilannya dalam sebulan 100 juta. Berarti ini qadar. Paham ya?
Kodonya apa? Kodonya semua makhluk mendapatkan rezeki. Kalau misalnya Pak Amir penghasilannya sebulan 100 juta misalnya, ini masuknya qadar. Paham ya santri semuanya? Beda-beda tipis antara qada dan qadar. Paham ya santri semuanya ya? Contohnya lagi misalnya di alam semesta, api panas, es dingin, ini juga sudah kadarnya begitu, sudah qadar ya. Bumi mengalami rotasi, berputar pada porosnya, mengalami revolusi, mengelilingi matahari, benda jatuh dari atas ke bawah, atau disebut hukum apa? Gravitasi gitu ya, dan lain-lain. Ini semuanya contoh-contoh dari kadar atau qadar. Makanya kita sering mendengar istilah kadarnya berapa, ukurannya berapa. Begitu ya santri semuanya. Hal-hal ini kayak yang Pak Amir jelaskan tadi, api panas membakar, bumi mengalami rotasi dan revolusi, benda jatuh ke bawah, ini juga disebut dengan sunatullah. Sesuatu yang ada di alam semesta punya karakteristik, punya kadarnya masing-masing. Begitu ya santri semua ya. Untuk pertemuan kali ini cukup memahami pengertian qada, pengertian qadar, contoh-contohnya agar bisa membedakan antara qada dan qadar. Sebenarnya qada dan qadar itu satu paket begitu ya. Satu paket begitu. Kayak misalnya santri diperintahkan, santri semuanya, kewajiban bagi santri adalah ketika berangkat sekolah adalah memakai seragam. Ini kalau diibaratkan qada dan qadar, ini masuknya qada. Santri hari Senin memakai pakaian merah putih. Kalau diibaratkan qada dan qadar, ini masuknya qadar. Begitu ya. Seragam secara umum ini namanya qada. Merah putih ini sudah terjadi ya ketetapannya. Hari Senin misalnya santri pakai merah putih, ini masuknya qadar. Kurang lebih seperti itu ya, udah Pak Amir jelaskan berulang kali ya. Insya Allah santri semuanya dapat memahaminya. Pada pertemuan kali ini kurang Pak Amir cukupkan terlebih dahulu, kurang lebihnya mohon maaf. Selalu semangat dalam belajar, karena sebaik-baik amal soleh, amal ibadah adalah menuntut ilmu. Santri harus senantiasa semangat, bila perlu buat catatan sendiri biar mudah ketika belajar. Pak Amir akhiri ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.